Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal selanjutnya dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang haji syariat dan haji tarekat. Haji itu ada dua, haji syariat dan haji tarekat. Haji syariat ialah melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sehingga mendapatkan pahala haji. Jika ada syarat-syaratnya yang kurang, maka kurang pula pahala hajinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyempurnakan syarat dan rukun haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Syarat-syarat haji syariat adalah: pertama, ihram, kemudian memasuki kota Mekah, lalu tawaf kudum, wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, menyembelih hewan kurban di Mina, masuk ke tanah haram, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian minum air Zam-Zam, dan kemudian salat sunat tawaf di Maqam Ibrahim, kemudian melakukan tahallul atau ritual penghalalan apa saja yang sebelumnya diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu ihram seperti berburu dan lainnya. Pahala haji syariat ini adalah selamat dari neraka jahim dan terjaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang masuk ke Baitullah beribadah haji maka ia akan aman. Quran Surat Ali Imran. Selanjutnya melakukan tawaf wada lalu kembali ke negerinya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Mengenai haji tarekat, bekal dan kendaraannya adalah kecenderungan kepada ahli talqin, lalu mengambil talqin darinya. Selanjutnya melazimkan zikir dengan lisan serta menghayati maknanya. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah la ilaha illallah hingga kalbunya hidup. Selanjutnya menyibukkan diri dengan zikir batin hingga kalbunya bersih. Pertama-tama zikir dengan melazimkan asma sifat agar muncul dengan cahaya sifat tersebut Ka'bah sirnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah membersihkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, agar engkau berdua membersihkan rumahku bagi orang-orang yang datang bertawaf. Quran Surat Al-Baqarah. Ka'bah lahir dibersihkan untuk makhluk yang tawaf, sedangkan Ka'bah batin atau Ka'bah sir dibersihkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat melihat Allah. Selanjutnya memakai pakaian ihram dari cahaya Roh Qudsi, kemudian masuk ke dalam Ka'bahnya kalbu, lalu melakukan tawaf kudum dengan melazimkan zikir asma yang kedua yaitu lafal Allah. Selanjutnya berangkat ke Arafah kalbu sebagai tempatnya munajat. Di sana lantas wukuf dengan melazimkan zikir asma yang ketiga yaitu huwa, dan asma yang keempat yaitu al-haq. Selanjutnya berangkat ke Musdalifah Fuad dengan melazimkan zikir asma kelima dan keenam yaitu al-hayyu dan al-qayyum. Lalu berangkat ke Mina Siri yang antara dua tanah haram, lalu wukuf di sana. Selanjutnya menyembeli nafsu mutmainnah dengan melazimkan zikir asma yang ketujuh yaitu Al-Qahar, karena Al-Qahar adalah asma fana yang mengangkat hijabul kufri atau hijab kekufuran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufur dan iman adalah dua maqam di belakang aras. Kedua-duanya merupakan hijab yang menghalangi antara hamba dengan al-haq. Satunya hijab hitam dan yang lainnya hijab putih.
Selanjutnya memotong rambut sifat basyariah dari kepala roh qudsi dengan melazimkan zikir asma yang ke-8 yaitu Al-Wahhab. Selanjutnya masuk ke haram yasir dengan melazimkan zikir asma yang ke-9 yaitu Al-Fattah hingga sampailah ia melihat orang-orang yang sedang i'tikaf. Maka ia ikut i'tikaf di hamparan alam al-qurba. Di sana ia bermesraan unsia dengan terus-menerus berzikir asma yang ke-10 yaitu Al-Wahid. Lalu ia melihat Jamal As-Samadiyah tanpa bisa digambarkan keadaannya dan tidak dapat diumpamakan. Selanjutnya melakukan tawaf batin 7 putaran dengan terus berzikir asma yang ke-11 yaitu Al-Ahad. Asma ke-11 ini disertai dengan 6 asma cabang dan selanjutnya mereguk minuman batin dari tangan Al-Qudrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Quran Surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi minum dari gelas asmanya yang ke-12 yaitu As-Samad. Kemudian orang-orang itu akan dibersihkan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kekal dan maha suci dari tasbih, sehingga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nurnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yakni pertemuan dengan Allah, tidak pernah didengar telinga, yaitu kalamullah yang tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa perantara, dan tidak pernah tersirat dalam kalbu manusia, yaitu nikmatnya rasa melihat dan berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya melakukan penghalalan diri atau tahallul dari yang sebelumnya diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menukar sifat buruk dengan sifat yang baik, yakni dengan rutin mengulang asma tauhid ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan. Kemudian melepas diri dari melakukan perbuatan-perbuatan nafsu. Setelah itu seseorang aman dari rasa takut dan sedih hati menghadapi akhirat, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita dan Anda kemampuan untuk mendapatkannya dengan keutamaannya dan kasih sayang serta kemuliaannya. Selanjutnya melakukan tawaf hati dengan mengulang-ulang seluruh asma tauhid, lalu pulang ke negeri asal masing-masing yang ada di alam al-qudsi dalam rupa yang sebaik-baiknya dengan melazimkan zikir asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-12. Asma yang ke-12 ini bergantung pada alam al-yakin. Ini adalah ta'wil dari sudut pandang dan konteks lisan dan akal saja. Adapun hal-hal lain yang ada di balik itu tidak akan dapat diberitakan karena tidak akan terserap oleh pemahaman dan pikiran serta tidak akan dapat dibahas sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ilmu ada yang seperti mutiara di dalam karang, hanya ulama-ulama billah yang mengetahuinya. Jika mereka mengutarakannya, tidak akan diingkari kecuali orang-orang yang lalai. Ahli ma'rifat hanya akan menyampaikan ilmu yang lebih rendah dari apa yang diketahuinya, sedangkan orang alim akan berbicara melebihi apa yang diketahuinya, karena ilmu ahli ma'rifat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kecuali ahli ma'rifat. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah. Maksud yang dikehendaki pada ayat di atas adalah para nabi dan para wali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha.